Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Teman-teman, kasihan banget sama gelandangan politik yang satu ini ya. Di akhir 2025 menuju 2026 pembahasannya masih soal pemilu dan bicara kecurangan. Inilah seorang Anies Baswedan. Indonesia saat ini sedang diterpa bencana, tapi sempat-sempatnya melakukan kampanye. Padahal pemilu masih lama. Ngebet banget nampaknya Pak Anies mau jadi presiden ya. Pak Prabowo Subianto aja berapa kali gagal jadi presiden, nggak gini-gini amat. Sekelas Pak Prabowo dikibulin sama si Anies Baswedan. Apalagi hanya sekedar pendukungnya beliau ini. Maman Abdurrahman membongkar seperti apa orangnya Anies Baswedan ini. Dan juga ada Ibu Irma Suryani Chaniago yang semprot habis-habisan Rocky Gerung yang terus-terusan menyerang Pak Joko Widodo. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Ibu pernah ngikutin Piala Dunia Maradona, Bapak Ibu? Pernah? Maradona pernah masukin bola pakai tangan, Bapak Ibu? Ingat tidak? Ingat kan? Iya, ada yang bilang tangan Tuhan. Saya kurang setuju ini. Masa Tuhan berlaku curang? Curang. Kalau curang itu kerjaan setan, Bapak Ibu. Jadi itu tangan apa? Ya. Tapi yang menarik, Maradona yang tidak mau mengakui bahwa itu pakai tangan. Dia diam saja. Dan ketika dia dinyatakan gol, dia diam saja. Dan ketika dia menerima piala, dia diam saja. Semua orang tahu itu curang. Semua orang tahu itu pakai tangan. Semua orang tahu itu bukan kemenangan yang sesungguhnya. Tapi karena belum ada VAR, belum tertangkap, maka itu lolos. Terus kalian, kita sering menyaksikan seperti itu. Kita tunjukkan, kita bukan bermain menggunakan tangan, kita bermain menggunakan sporty. Lah, kedabrus. Kalau Maradona masuk ruangan, dia tidak punya percaya diri. Karena dia tahu, orang-orang semua tahu bahwa dia tidak menggolkan dengan kaki, tapi dia menggolkan dengan tangan. Nah, itu yang tadi saya maksud. Bila kita kerjakan dengan cara yang benar, cara yang baik, maka kita mendapatkan kepercayaan. Walaupun Maradona bisa terima pialanya, tapi semua orang tahu. Kau aja mengkhianati kepercayaan Pak Prabowo Subianto, sok-sok bilang kepercayaan kau. Aduh. Anda mainnya pakai tangan gitu. Betul nggak saya? Dan peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Sampai hari ini saya ngomong di Pekanbaru orang ingat Bapak Ibu. Betul nggak saya? Dicatat oleh sejarah. Jangan sampai puluhan tahun yang akan datang ketika pemilu kita sudah jujur, pemilu kita sudah bersih, pemilu kita sudah transparan, nanti anak cucu kita mengatakan, oh dulu di tahun 2024 tahun itu ada kecurangan. Jangan sampai nama kita disebut sebagai bagian yang meledakkan kecurangan. Anies kena OT Bang Maman. Penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politik. Banyaknya orang-orang yang cenderung gak seia sekata antara perkataan dan perbuatan. Contoh misalnya, mengenai oposisi. Mas Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan dengan oposisi. Dia tidak tahan dengan oposisi. Hanya memang Mas Anies pernah oposisi? Belum pernah. Tak ada bisa membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan pernah melakukan positioning oposisi. Yang kedua, apa yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo terhadap seorang Anies? Beliau yang paling terdepan mendorong Mas Anies. Bahwa akhirnya respon Mas Anies terhadap Pak Prabowo seperti apa, tapi beliau dengan lapang dada, dengan jiwa kenegarawanannya, beliau terima konsekuensi politik ini hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, saya ingat teman-teman media udah pernah merecord loh, berapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok kenegarawan. Di hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya, nilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politik. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaannya saya ingin sampaikan pada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realistis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oh dulu di tahun 2024 tahun itu ada kecurangan. Jangan sampai nama kita disebut sebagai bagian yang meledakkan kecurangan. Aduh, move on Pak Anies, ini sudah 2025 akhir, mau 2026 masih aja ngebahas masalah pemilu 2024 dimana lu kalah. Gini-gini ya Pak Anies ya. Kalau bicara masalah money politik, kepercayaan, kehormatan, penghormatan, ini kita bahas kayak lu memang harus bawa cermin yang besar gitu ya biar bisa ngaca gitu. Betul. Ini pertama ngomong money politik dulu lah ya. Lu kemarin waktu 2024 jadi capres, itu semua
lu sendiri yang swaswa itu dengan orang-orang yang mendukung lu? Enggak kan? Lu kan didukung, disupport sama oligarki. Satunya mantan wapres, satunya lagi ketum partai biru tua. Iya. Itu udah nyata. Duitnya datang dari mana? Banyak kan. Ngomong swaswa nggak tahu. Yang ini nih nanti kita harus audit kalau memang benar-benar seperti yang lu bilang. Nih, terus ngomong masalah kehormatan dan kepercayaan. Semua orang mah ikutin omongan lu sering kebanting sama jejak lu sendiri, rekam jejak lu tuh yang sering kebanting lu. Betul. Dan lagian kalau ngomongin masalah curang ya, kemarin lu buktinya tidak bisa membuktikan di pengadilan tuh. Itu kan kemarin dibawain ke MK. Apa yang lu sampaikan akhirnya tidak bisa dibuktikan dengan valid, Betul. tidak diterima sama hakim. Nah kalau sudah ada keputusan MK, ya udah icep gitu loh, diem, masih aja ngoceh-ngoceh terus, emang akan mengubah hasil daripada apa yang sudah terjadi. Kalau memang masih belum puas dan masih benar-benar ingin jadi seorang presiden, yang ikut nanti aja di 2029, walaupun gua nggak yakin 2029. masih ada yang mau gini apa enggak. Paling ya golongan-golongan lu itu aja sama yang kelasan-kelasan begitu. Sedangkan kita yang udah kebuka matanya, ngelihat orang yang suka mecah belah dan oportunis, nggak akan mau pilih lu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya mau bermimpi, silakan bermimpi, tapi nggak usah mecah belah dan belajarlah untuk move on. Oke? Move on. Pak Anies, ini udah akhir 2025, udah mau 2026, bahasanya pemilu aja, kecurangan aja. Ini kata Pak Rewang, kasih tahu Pak Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Saya ini pemimpin rakyat. Jokowi ngaku-ngaku rakyat. Dia bohong. Saya tanya, apa bohong? Dia kasih beberapa contoh. Jalan di Solo itu tidak boleh ada lubang. Terus, karena itu lubang di malam hari, besok pagi udah tertutup. Tidak pakai APBN, telepon oligarki, supaya pencitraan jalan. Apalagi? Rocky Gerung ini adalah orang yang berkomentar atas cerita orang lain, bukan berdasarkan fakta. Bayangin, dia mendapat informasi dari si Rewang yang mengaku bahwa dia adalah tokoh rakyat. Tokoh rakyat yang mana? Nah, kalau Jokowi meminta oligarki untuk menambal ya jalan-jalan bolong, tidak perlu menggunakan APBN, wajar-wajar saja. Toh yang namanya oligarki itu sudah mendapatkan banyak proyek dari negara. Yes. Jadi kalau mereka kemudian memberikan sumbangsih untuk sedikit ya membantu perbaikan jalan, so what? Rocky aja yang goblok, Rocky nggak yang ngerti. goblok. Ya makanya dia bilang begitu karena dia nggak tamat S1. Wih. Ya dia menjadi dosen di mana-mana karena jualan bahwa dia pernah menjadi dosen di UI. Sementara UI pun sebetulnya bisa digugat. Betul. Karena mempekerjakan dosen tanpa punya ijazah S1 untuk mengajar S1 itu sudah salah. Tapi oke lah kita kesampingkan hal itu. Jadi dia jangan banyak bacot juga. Jangan banyak bacot. Kalau misalnya Pak Jokowi ingin menertibkan ya para pedagang dengan berkomunikasi ya secara efektif, tidak langsung gusur, itu kan bagus. Ya itu bukan pencitraan, itu bagus. Ya coba pemimpin-pemimpin yang lain main gusur, main bakar, ya. Kalau Pak Jokowi tidak, dia melakukan komunikasi secara persuasif kepada para pedagang tersebut. Ini pemikiran tolol seorang Rocky Gerung yang merasa pinter. Nah, hostnya juga goblok, ngangguk-ngangguk doang tanpa melihat substansi masalah. Rocky, ya Anda itu sebetulnya nggak punya pengetahuan apapun. Anda cuman bisa bicara filsafat, ya filsafat sudah nggak laku lagi di dunia yang sekarang dipenuhi oleh ide-ide ya digitalisasi ya. Sekarang ini zamannya Gen Z. Anda sudah tua bangka, nggak cocok bicara apapun, Rocky. Ya, sorry to say, ya. Jadi Anda itu hanya badut politik menurut saya, yang mengaduk-aduk, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah. Ya, cukup, stop. Ya, Anda udah nggak laku lagi, basi. Mohon maaf.
Udah basi Rocky, dari segi usia udah basi, ilmu udah basi, apalagi ya. Jadi stop lah keluar-keluar ya, bukan zamannya lagi menggunakan ilmu filsafat, nggak laku kata Ibu Irma Suryani Caniago ya. Nah inilah video kita kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Anies Baswedan ternyata belum bisa move on dari pemilu 2024. Ngebet banget sepertinya Anies Baswedan mau jadi presiden ya, sabarlah 2029. Negara sedang ditimpa bencana, masih sibuk kampanye sana sini, masih sibuk bicara soal kecurangan. Aduh. Pak Prabowo aja dikibulin sama si Anies ya kan, apalagi hanya sekelas pendukungnya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.